Mereka itulah orang suci yang jaya berkat darah anak domba. Hidup tidak mereka sayangi, maut tidak mereka takuti. Sebab itu mereka jaya bersama Kristus selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini bersama Santo Carolus Luangga, kita hendak mengikuti Tuhan Yesus secara lebih sungguh. Tuhan Yesus menjadi ukuran bagi hati nurani. Tuhan Yesus menjadi ukuran harga dari kehidupan. Maka mari kita sebelum merayakan Ekaristi ini, kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, khususnya karena kita masih penakut, kita ini masih pemalu untuk melakukan kebaikan dan menjadi saksi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Tuhan panenan, Engkau memberkati darah para saksi iman menjadi benih yang menumbuhkan umat baru. Semoga ladang gerejamu di Afrika yang sudah disiram darah Santo Carolus Luangga dan kawan-kawannya membuahkan panenan berlimpah. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk mewartakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius anakku yang terkasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karenaku orang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah ikutlah menderita bagi Injil-Nya. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua itu dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injil-Nya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pewarta, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya itu, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu siapa yang kuandalkan dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kepadamu ya Tuhan aku melayangkan mataku. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan, barang siapa percaya padaku, tak akan mati. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan, mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, pada hari ini kita bersama gereja memperingati Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan, anak-anak muda dan anak-anak yang dibunuh oleh raja suku yang pedofil, suka memperkosa anak-anak dan memaksa untuk orang mengikuti adat istiadat dan menolak ajaran baru yang dibawa para katekis dan misionaris, yaitu ajaran kasih Kristiani. Carolus Luanga meskipun masih muda, tetapi mempunyai keberanian untuk bersikap. Saya pernah mengalami dalam bertamu di daerah Sukolilo, Pati, bertamu dalam suatu keluarga dari masyarakat Samin. Sampai di rumah itu yang menemui anak kecil,
Dan anak itu menanyakan, "Lek, sampean kapak sopo? Anda ini siapa?" Saya menjawab, "Didik, iku ilak jenengmu, itu kan namamu." Loh, terus saya jawabnya bagaimana? "Aku uwong." Loh, iku lak umum nak uwong sampean. Ini pertanyaan membuat saya bingung, anak kecil ini. Dan akhirnya saya daripada bingung lalu jawab, "Nek kowe sopo?" Saya bilang gitu. "Kalau kamu siapa?" Dia bilang, "Aku wong sikep," katanya. Loh, apa wong sikep itu? Aku sejak kecil sudah punya diajari suatu sikap. Jadi dia adalah orang yang mempunyai sikap dan sikap itu dipertahankan sampai mati. Dan itulah anak-anak pendidikan homeschooling di Sukolilo, anak-anak sikep. Tadi ketika masuk misa dan saya melihat ada satu romo di sini pakai stola merah. Lalu saya juga baru sadar, oh iya ini peringatan martir. Lalu saya tidak berpikir, tidak menyadari bahwa ketika menyiapkan diri di sakristi, ya gereja mempunyai tradisi, mempunyai komitmen, mempunyai penghayatan bahwa warna merah, warna kemartiran. Ya, pertama saya lalu grogi, yang kedua merasa malu, lalu yang ketiga sudah tidak mungkin saya perbaiki baju ini, pakaian ini, sehingga saya nggak mungkin masuk lagi ke sana ganti merah. Akhirnya saya harus bertahan dengan kekeliruan ini, lalu saya berpikir apakah kekeliruan ini suatu yang prinsip ataukah sesuatu yang bisa dimaknai. Dan akhirnya saya memilih yang kedua. Dan saya memperjuangkan belajar jadi martir, mengakui kekeliruan saya ini. Saudara-saudari, para martir orang yang sungguh memiliki sikap unggul. Dia punya sikap iman seperti ada seorang romo tua menasihatkan kepada saya ketika apa artinya kemartiran sekarang. Lalu dia bilang, "Ingat dengan selalu pandang mata ibu ngapraju," katanya. Apa itu? Itu 6 sikap yang harus diperjuangkan, dikembangkan dalam diri kita untuk membangun sikap kemartiran. Mata ibu ngapraju. Apa itu ngapraju, Romo? Gak penting. Yang penting singkatannya, katanya. Yang penting bahwa ini suatu akronim. Mata itu satu rangkap, malu dan takut. Kemartiran sekarang adalah bagaimana bukan menjadi orang pemalu untuk menjadi saksi. Bukan penakut, takut. Kata kitab suci pada hari ini kita dengar adalah orang yang tidak tahu dan tidak kenal dengan siapa yang diandalkan. Orang yang takut berarti memang belum mengandalkan sesuatu. Sehingga segala sesuatu yang terjadi adalah ancaman bagi dirinya. Tapi orang yang punya sikap berani adalah orang yang tahu persis siapa yang diandalkan seperti Karus Luanga, dia mengandalkan Kristus. Yang tidak hanya sampai pada titik kematian, tetapi memenangkan kematian pada kebangkitan hidup. Yang kedua, ibu. Iri hati. Bu, cemburu. Itu 2 sikap yang sama-sama lawan virusnya kemartiran. Karena kita menjadi orang yang suka iri dan cemburu. Dasarnya apa? Minder. Orang yang mempunyai cara pandang terhadap dirinya, citra dirinya rendah, maka menganggap orang lain selalu lebih. Orang lain adalah
orang yang menjadikan dirinya korban ketidakadilan. Maka iri dan cemburu adalah sifat lawan kemartiran pada zaman ini. Kalau kita sudah mulai iri dengan teman, iri orang lain, iri dengan pasangan, iri dengan siapapun, dan itu adalah musuh kemartiran. Lalu ngapraju, ngamuan. Praju itu rajujur, dari pembohong. Orang yang ngamuan dan rajujur itu sama-sama menyembunyikan kelemahan. Orang yang ngamuan itu menyembunyikan atau menutup-nutupi ketidakmampuan memberi solusi secara sabar. Sehingga orang yang ngamuk adalah orang yang malas memberikan solusi. Maka dia mengandalkan, yang diandalkan adalah kekerasan. Lalu ora jujur ya orang yang menyembunyikan sesuatu karena dia tidak mengandalkan kebenaran. Semoga kita pada masa modern ini masih menjadi orang yang berusaha tidak menjadi pemalu, tidak menjadi penakut, orang yang tidak iri hati, orang yang tidak pencemburu, orang yang mampu mengendalikan diri untuk terus dengan tekun dan sabar berproses memberikan solusi, serta selalu jujur karena kita mengandalkan kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kesucian kami, kepadamu kami unjukkan dengan rendah hati persembahan dan permohonan umat-Mu. Semoga pilihan para martirmu untuk lebih baik mati daripada berdosa mendorong kami untuk mengabdi Engkau sepenuh hati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, Ia sudi lahir dari Santa Perawan Maria. Berkat sengsaranya di kayu salib, Ia membebaskan kami dari kematian kekal. Dan berkat kebangkitannya dari alam maut, Ia menganugerahi kami hidup abadi. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darah-Mu. Hadirlah
sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh merindukan Dikau, saat tak dapat menyambutmu ya Yesus. Maka datanglah ya Yesus, jiwaku rindukan Dikau Tuhan. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kekuatan umat-Mu, pada peringatan kemenangan para martir-Mu, Santo Karolus Luanga dan kawan-kawan, kami telah Kau perkenankan menyambut santapan surgawi. Santapan ini telah menguatkan mereka untuk menahan segala derita siksaan dengan sabar. Semoga iman dan cinta kasih kami pun Kau kuatkan, agar tetap teguh dalam segala derita dan cobaan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian, khususnya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, yang mengisolasi diri dan mengkarantina diri, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi peringatan Santo Karolus Luanga Martir telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.